Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam nama Tuhan Yesus dalam persekutuan ibadah online pada hari Minggu 18 April 2021. Puji Tuhan, ada yang sedang bertambah umurnya dan ada juga yang mungkin dalam kelemahan tubuh, tapi tetap biarlah hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, dan kita mau menyembah Dia. Hanya bagi Dia saja segala puji syukur kita. Amin. Haleluya. Nanti kita akan menyanyikan lagu bagi Dia, dan Bapak Andreas Nelwan akan membuka ibadah kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sebabku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, maka serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sebab hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberi kami tubuh yang sehat. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau memberi hari yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami dalam ibadah Zoom AMS pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami semua. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau tahu kerinduan kami ingin kembali kepada ibadah seperti dulu. Tuhan, persatukan terus kami dengan tali kasih-Mu, sampai satu hari yang kami nantikan, kami dapat berkumpul beribadah, memuji Tuhan dengan bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Zoom hari ini, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau ada di hati kami semua. Tuhan berkati, dan semua yang mengambil bagian, Engkau mau urap. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu, agar firman-Mu nanti menjadi jawaban buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang berambil alihlah apa yang menjadi bagian-Mu. Kami akan duduk diam, kami akan memuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua. Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih yang lebih suci. Lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus dari semua. Kasih yang lebih suci. Kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku takkan tujuan, sebab Allah selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus menyertai aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus menyertai aku. Layani Tuhan dan sesama musuh. Kasih Allah
kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan sesama. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama. Haleluya. Hanya kasih Yesus yang memampukan kita untuk menghadapi apapun yang ada di dalam hidup kita. Dan Dia boleh hiburkan kita, Dia boleh memberikan semangat kepada kita, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dan hanya nama Yesus satu-satunya yang dapat menguatkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memanggil nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus boleh mengurapi, Roh Kudusnya boleh mengurapi kita semua, dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Nanti kita akan nyanyikan lagu Hanya Satu Nama. Kita
indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja, segala raja. Kita mulai lagi dari awal. Bila hati kita bermata berdaya, perhatikan kita bagaikan roh-roh. Hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa, sama selamanya. Terima kasih Tuhan. Yang sempurna, yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegakkan hidup. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja, segala raja. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja, segala raja. Nama Yesus, nama Raja, segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau indah Tuhan, sungguh Engkau yang termanis di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan, sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, dan hati-Mu boleh disenangkan. Dan terlebih lagi, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap hati yang mendengarkan Tuhan, biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, sehingga benih yang boleh ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah, buah di dalam kehidupan kami. Dan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nanti Ibu Pendeta Helga Bahari yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Jemaat AMS yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, kita berjumpa lagi di ibadah melalui Zoom ini. Ya, saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Masih di bulan April, ya, kita masih ada di tema yang sama, yaitu karena Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Saya akan memberi subtema saya, yaitu Yesus sudah mendahului kita. Ya, Yesus sudah mendahului kita.
Jadi karena ini temanya berkaitan sekali dengan kisah kebangkitan, jadi saya juga akan berkhotbah mengambil kisah dari kebangkitan ya saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28, Matius 28 ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama kita mulai ya, kita akan baca nanti sampai ayat yang ke-10, tapi kita akan baca bagian pertama dulu. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Sampai di situ dulu saudara ya. Ini kisah ketika Yesus bangkit ya pada pagi-pagi sekali hari Minggu ya, setelah hari Sabat, hari Minggu yang pertama ya, di hari yang pertama Maria Magdalena dan Maria yang lain mereka bergegas ke kubur Yesus untuk mencari Yesus ya, untuk ziarah ya istilahnya, untuk ngembang, untuk ya mereka masih merindukan sosok guru mereka yang mereka cintai. Ya, maka dari itu saudara, kita kalau beribadah kan kita beribadah hari Minggu bukan di hari yang lain karena kita ikut merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Lalu di ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat, di situ dikatakan ada gempa, ada guncangan, ya, ada sesuatu yang membuat, kalau di ayat yang keempat dibilang penjaga-penjaga menjadi gentar. Nah saudara, kata gentar itu dipakai juga, kata yang sama dipakai juga di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 27. Mari kita buka ya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 26 sampai yang ke-27. Saya bacakan. Waktu itu suaranya, suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ya. Kata gentar tadi ya, penjaga-penjaga menjadi gentar, itu sama dengan kata yang dipakai di sini goncangan, menggoncangkan bumi. Aku akan menggoncangkan bumi. Sekali lagi. Jadi saudara, di dalam hidup ini guncangan-guncangan di dalam kehidupan kita itu selalu dipergunakan oleh Tuhan untuk memisahkan mana yang tetap ikut Tuhan, mana yang meninggalkan Tuhan. Mana yang tetap hidup, benar-benar hidup, mana yang jadi seperti orang mati. Orang Kristen yang benar-benar tetap hidup, tapi ada juga orang Kristen, dia dekat, tinggalnya dengan Yesus, penjaga ini dekat di kubur Yesus, ya dekat dengan Yesus, tapi mati. Mereka melihat mujizat, mereka melihat malaikat turun, tapi mereka mati. Guncangan yang ada di dalam kehidupan itu selalu dipakai oleh Tuhan untuk memisahkan antara yang sejati dan yang tidak setia, yang malah jadi mundur. Ya, selalu seperti itu. Makanya saudara, COVID sekarang mengguncang seluruh isi dunia. Memisahkan antara mana anak-anak Tuhan yang benar-benar masih setia, sungguh-sungguh
sama Tuhan walaupun hidupnya terguncang. Walaupun dunianya terguncang. Sama seperti murid-murid Maria Magdalena dan Maria ini. Kehidupan mereka diguncangkan karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Tapi mereka tetap cari Tuhan. Tapi mereka tetap hidup. Tidak seperti penjaga-penjaga yang justru mereka ada dekat di kubur Yesus. Mereka lihat mujizat, mereka lihat malaikat Tuhan pun mereka lihat. Tapi mereka justru jadi gentar dan seperti orang mati. Ya mungkin pingsan ya saudara ya. Seperti orang mati. Kalau dalam bahasa aslinya itu disamakan juga spiritually dead. Jadi secara rohani mati. Mereka hidup tapi secara rohani mati. Ya saudara, itu. Mari kita balik lagi ke Matius ya. Kita lanjutkan ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan selalu dengan guncangan-guncangan ya. Yang tidak terduga, yang tidak kita harapkan, tapi terjadi. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, sampai di situ. Pesan kebangkitan Yesus yang pertama adalah jangan takut. Ya. Di dalam hidup ini ada goncangan, ada hal-hal yang membuat kita gentar. Tapi karena Yesus bangkit, maka dia bisa memberikan pesan kepada kita semua. Jangan takut. Coba saudara bilang sama yang ada di kiri kanan saudara. Ya, atau kalau saudara sendirian melihat Zoom ini, katakan kepada diri saudara sendiri, ya, jangan takut. Helga, jangan takut. Ya, jangan takut. Itulah pesan yang pertama. Ketakutan itu begitu mencekam murid-murid Yesus. Ya, pengikut Yesus ini kebingungan karena kemana-mana mereka asalnya mengikuti Yesus, kemana dia pergi mereka ikut ya. Di mana pokoknya Yesus pelayanan di mana mereka ikut. Tiba-tiba Yesus mati, mereka kebingungan. Seperti ayam kehilangan induk ya. Wah kesana kemari kocar-kacir, nggak jelas. Mereka takut. Besok jadinya gimana nih? Besok jadinya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan besok? Guru sudah tidak ada. Saya bingung. Saya mesti ngapain? Saya mesti gimana? Ya, kalau di dalam Yohanes 20 ayat 19, di situ dikatakan murid-murid mengunci diri mereka. Ya. Mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu, pada hari kebangkitan itu mereka berkumpul di tempat dan pintu-pintu semua dikunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut. Tapi pesan yang pertama, jangan takut. Karena ada hari esok, di balik kematian itu ada hari esok. Ya saudara, saya juga membayangkannya seperti ini ya. Saya aja waktu ayah saya meninggal gitu ya. Ada di pikiran saya, aduh gimana ya nanti jadinya gimana besok. Nanti jadinya gimana ini pelayanan ini. Nanti jadinya gimana. Mempertanyakan tentang hari esok. Saya bayangkan apalagi ibu saya. Pasti dia sebagai istri yang ditinggal, yang benar-benar kehilangan. Dia juga pasti bingung, aduh saya nggak bisa. Selalu begitu kan pada awalnya. Saya nggak bisa.
Kita manusia tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita sendiri menghadapi hari esok. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit supaya kita punya hari esok. Ada amin saudara-saudara? Ya, maka dari itu kita tidak perlu takut. Karena maut bukanlah akhir dari segalanya. Maut bukanlah akhir. Di balik maut ada kehidupan yang kekal. Ya, Yesus sudah kalahkan maut. Nah, saya suka sekali dengan ayat yang ketujuh itu dikatakan, Ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, Yesus sudah mendahului kita. Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata mendahului ini bukan hanya berbicara tentang dimensi tempat. Ya, ini kan tempat. Yesus bicaranya, dia akan mendahului kamu, udah ada di Galilea gitu, ya, udah ada di tempat yang lain. Bukan. Tapi juga berbicara tentang dimensi waktu. Jadi saudara, kita tidak perlu takut akan hari esok. Walaupun hari esok kita tidak menentu, tapi kita tahu dan kita punya Yesus yang sudah mendahului kita ada di hari esok. Amin saudara. Yesus sudah mendahului kita di hari esok. Itu yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Yesus sudah ada mendahului, jadi kita nggak perlu takut. Ya, waktu awal tahun saya berkhotbah di AMS Youth, ya, kita punya ibadah AMS Youth setiap hari Sabtu. Saya berkhotbah tentang kita tidak perlu takut akan 2021 karena apa? Tuhan sudah ada di sana. Tuhan hadir di situ. Kita belum tahu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan sudah hadir. Sama juga seperti kita saat ini. Ya, sekarang katanya gelombang ketiga COVID ini. Kita pikir udah cuma gelombang sampai kedua ya, ini ketiga. Nanti ada, bakal lebih sulit atau lebih gampang. Aduh, ini ada varian baru. Tidak menentu, tapi Tuhan sudah ada di hari besok. Kita tidak perlu takut. Malaikat Tuhan bilang, Dia akan mendahului kamu. Ya, kita masih ada nih di hari Minggu, Tuhan sudah ada di hari Senin besok. Tuhan sudah ada di hari lusa. Bahkan di hari-hari selanjutnya Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah mendahului terlebih dahulu. Haleluya. Ya, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya merasa sangat terhibur dan sangat optimis karena saya percaya kepada Tuhan yang sudah terlebih dulu tahu dan hadir dan ada di hari esok saya, di masa depan saya. Oleh karena itu kalau Dia berkata A, kita nggak perlu meragukan karena Dia sudah ada dulu di depan sana. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Saudara, apa situasimu? Situasi kita yang sudah mati kelihatannya. Ya. Sudah tampaknya tidak ada harapan lagi. Ya. Yesus hadir untuk memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Ya. Yesus mengalahkan yang mungkin tampaknya Yesus yang dikalahkan. Ya, tampaknya Yesus dikalahkan oleh dosa. Ya, tampaknya COVID mengalahkan seluruh dunia. Itu cuma tampaknya. Saudara, jangan mau tertipu. Ya, iblis itu bapak segala hoax. Ya, jangan mau tertipu sama hoaxnya iblis. Ya, itu Yesus terlihatnya kalah dulu nih, mati dulu nih karena dosa. Kalah sama dosa, itu hoax. Akhirnya kan Dia di hari ketiga bangkit,
dan memberikan kita harapan. Memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan. Memberikan seperti sekarang ini kita tidak menentukan, sepertinya dunia ini kalah sudah sama COVID. Saudara pikir COVID itu lebih besar daripada Tuhan? Oh no. Ya, Tuhan sanggup membangkitkan apa yang sudah mati, yang sudah tidak ada harapan. Dia bahkan membuatnya lebih baik lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya akan ajak saudara, ini menarik ya, di ayat emas bulan ini, yaitu di Amsal 23 ayat 18 ya. Amsal 23 ayat 18 itu jadi ayat emas temanya kita bulan ini ya. Di situ kan dibilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, menarik. Ini masa depan ya, kita bisa samakan dengan hari esok. Dalam bahasa Ibrani kuno, ya saudara perlu ketahui, bahasa Ibrani kuno itu tidak menggunakan huruf seperti kita ya, tapi menggunakan gambar. Jadi yang ada di gambarnya tentang kata masa depan ini, ya, itu adalah gambar tembok dan gambar orang di luar tembok. Saya pikir kenapa ya itu. Tapi memang Tuhan tidak pernah salah ya. Balik lagi ke kisah yang tadi kita sudah baca. Malaikat turun, mengguncangkan, pintu digulingkan. Maka Yesus ada di luar tembok, di luar kubur. Karena Yesus bangkit, ada masa depan. Sayangnya saya nggak bisa dengar haleluya atau amennya saudara sih ya kalau lewat Zoom seperti ini. Tapi itu suatu kabar yang luar biasa bukan saudara? Di balik kematian, di balik situasi kita yang tampaknya dead, tampaknya sudah dead end, sudah udah ini jalan buntu, tidak ada jalan lain. Di balik itu ada Yesus. Outside man. Ada orang di luar tembok, ada masa depan, ada kehidupan di balik kematian yang sementara ini. Saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bertanya-tanya akan hari esok kita. Karena apa? Karena ada orang di balik tembok, di balik pintu kubur itu ada orang. Yesus sudah bukan di dalam kubur lagi. Kata malaikat Tuhan, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah ada di luar tembok. Dia sudah ada di masa depan, bukan lagi di masa kini, apa di masa lalu. Dia sudah ada di masa depan, dia ada di hari esok. Dia sudah mendahului kita di hari esok. Jadi saudara, tidak perlu lagi kita takut, tidak perlu lagi kita khawatir ya akan hari esok. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Mari kita balik lagi ke Matius ya. Matius 28. Tadi bagiannya yang selanjutnya. Ayat yang ke-8 sampai ke-10 ya. Ayat yang ke-8 sampai ke-10. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya. Saudara, ketika mereka disuruh oleh malaikat, "Ayo pergi sana, kasih tahu." Ya, Yesus sudah mendahului kamu. Mereka pergi dengan takut dan dengan sukacita, ya, exciting ya gitu. Jadi menggebu-gebu. Ya, takut juga mungkin takut
ini berita benar apa enggak gitu ya. Mereka takut dan bersukacita. Tiba-tiba di jalan Yesus ada bilang salam bagimu. Nah ini menarik ya, saya mau membahas ini salam. Kata salam bagimu dalam bahasa Inggris King James, all hail. Tapi di dalam arti kata aslinya ya, Kairo itu bahasa Greka, Kairo itu artinya adalah rejoice. Saya kira bakal shalom. Ya, waktu saya mau cari-cari artinya saya kira artinya nih bakal damai bagimu gitu ya. Karena waktu Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Itu saya kira ini juga bakal artinya damai, tapi enggak. Artinya rejoice. Bersukacitalah. Bergembiralah. Dan kata sukacita di sini, kata kairos di sini yang dipakai di sini, ya all hail itu, salam bagimu itu, salamnya itu berbeda dengan sukacita yang di ayatnya yang ke-8. Mereka dengan takut dan sukacita, itu berbeda. Kalau di ayatnya yang ke-8 memakai kata kara, sukacita karena telah terjadi sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Karena terjadi sesuatu. Tapi kalau kaido itu kamu putuskan untuk bersukacita. Bukan karena kamu ada sesuatu yang menyenangkan, tapi kamu putuskan. Jadi saudara, pesan kebangkitan Tuhan yang kedua adalah bersukacitalah. Ya, coba kasih senyumnya, kasih lihat giginya. Saya harap saudara semua sudah sikat gigi pada pagi hari ini ya. Jadi kasih lihat mukanya yang bersukacita. Itulah yang kabar kebangkitan itu. Kenapa saya bersukacita? Karena saya tahu Yesus mendahului saya di hari esok saya. Yesus sudah mendahului saya di hari depan saya. Saya tidak perlu takut, saya cukup perlu bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Kita disuruh bersukacita. Adakah hari-hari ini kita sulit bersukacita? Karena situasi dan keadaan yang menghimpit kita, kita sulit bersukacita. Sulit mengucap syukur. Sulit belajar saudara, belajar bersukacita dengan fakta bahwa Tuhan saya sudah mendahului saya di hari esok saya. Dia ada memberikan harapan buat saya. Ada satu ayat yang saya suka sekali ya. Memang ini ayat seolah-olah untuk wanita. Karena tentang istri yang cakap. Di Amsal 31 ayat yang ke-25. Amsal 31 ayatnya yang ke-25 ya. Pakaiannya, maksudnya si istri yang cakap ini adalah kekuatan dan kemuliaan. Kita baca bersama-sama bagian yang kedua, 1, 2, 3. Ia tertawa tentang hari depan. Itu baru anak Tuhan, saudara. Bukannya, aduh gimana ya besok, aduh, terus semua yang keluar, aduh. Tapi wanita ini, istri yang cakap, dia tentang hari depan, dia tertawa. Dia menghadapi dengan sukacita. Dia nggak tahu hari depannya kayak apa, tapi dia menghadapi dengan sukacita. Karena dia punya Tuhan. Ya, maka dari itu saudara, kita perlu menghadapi hari esok dengan sukacita. Dengan tawa, ya bukan dengan tangis. Ya kalau memang kita sedang berduka, selesaikanlah duka kita itu. Tapi habis itu kita hadapi, move on dengan sukacita. Ya. Lalu ayatnya yang ke-10. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pesan kebangkitan Tuhan yang ketiga. Ya, kenapa kita masih diberikan hari esok? Supaya kita pergi dan menceritakan tentang Dia.
Oh, saya sudah punya Tuhan. Saya sudah punya sukacita itu. Saya sudah punya orang yang menjamin hari esok saya. Saya nggak perlu takut. Ceritakan itu saudara sama saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Sama rekan-rekan kerja kita yang belum kenal Tuhan. Sama partner kerja kita yang belum kenal Tuhan. Sama siapa orang, sebisa mungkin kita ceritakan. Biar buatlah orang lain itu yang di sekeliling kita bertanya-tanya. Kok lu di saat COVID kayak begini, kok lu masih bisa tersenyum? Kok lu masih bisa bersuka cita? Kok lu masih bisa happy? Kok lu nggak takut? Jangan parno, saudara ngadapin COVID. Jangan takut, Tuhan sudah mendahului kita. Yesus sudah ada terlebih dahulu di sana. Ya, makanya hari ini juga, mari saudara, kita jalani kehidupan ini. Tidak perlu takut. Percayalah, bersukacitalah. Pilihan saudara, bersukacitalah senantiasa. Itu suatu pilihan, bukan sukacita kara tadi ya. Itu sukacita yang disebabkan oleh sesuatu. Tapi kalau kairos ini adalah sukacita yang saya memutuskan untuk bersukacita. Saya memutuskan untuk tidak kalah dengan COVID, untuk tidak kalah dengan situasi dunia ini, untuk tidak kalah dengan situasi yang mungkin terlihat mati, tidak ada harapan, karena saya punya penebus, saya hidup dan dia memegang hari esok saya. Haleluya. Ya, dan yang terakhir, jalanilah kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah punya jaminan akan hari esok, ceritakan itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita supaya mereka pun diselamatkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan lagu yang sebenarnya saya juga terakhir mendengar ayah saya menyanyi juga ini lagu ini ya. Lagu yang tidak asing yang saudara-saudara nyanyikan ketika di hari terakhir mau sebelum dimakamkan ya, kiranya Tuhan beserta di mana kita berada. Haleluya. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu cerah, kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Ku tahu Tuhan beserta, ku tahu Tuhan beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya
terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Ku tahu Tuhan beserta, ku tahu Tuhan beserta sampai berjumpa. Ku tahu Tuhan beserta sampai berjumpa. Haleluya, puji Tuhan. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Kami tahu Engkau beserta. Bahkan Engkau sudah terlebih dahulu mendahului kami di masa depan kami, di hari esok kami, untuk memberikan kami harapan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Engkau hidup, kami memiliki jaminan kepastian akan hari esok. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami situasi yang sulit. Yang mungkin situasi terlihat mati Tuhan Yesus. Di mata pemandangan manusia mungkin terlihat kami kalah Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya kuasa kebangkitan-Mu itu melanda, menjamah setiap kami Tuhan. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami keyakinan akan hari esok. Kami tidak mau menjalani hari esok dengan ketakutan. Kami tidak mau menjalani hari esok dengan kekhawatiran Tuhan. Tapi kami mau percaya di dalam Engkau tidak ada ketakutan. Di dalam Engkau ada sukacita senantiasa. Dan kami Tuhan mau menceritakan itu ke setiap orang yang berjumpa dengan kami. Supaya mereka pun Tuhan mengalami kasih-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi hari esok. Kami mau menghadapi hari esok dengan tertawa. Dengan kepala yang terangkat dan muka yang penuh keyakinan. Kami tahu siapa yang memegang hari esok kami. Yaitu Tuhan yang sudah mendahului kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya Tuhan Yesus. Pelayanan AMS ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Engkau menyempurnakan Tuhan Yesus. Engkau boleh memberikan hikmat Tuhan. Kapan kami harus memulai untuk ibadah tatap muka Tuhan. Supaya kami bisa berjumpa satu dengan yang lain Tuhan. Dalam persekutuan indah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sungguh Allah kita, Tuhan Yesus kita hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Dan biarlah kita semua boleh bersuka cita. Amin. Haleluya. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga Bahari atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk pengumumannya. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Ada 2 beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi via WhatsApp maupun telepon langsung ke Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan untuk pagi ini, saudara-saudara, sekolah minggu ada ibadah via YouTube dengan tema tetap masih kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
itu jam 9.15 pagi. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy untuk dapat link dari YouTube Sekolah Minggu. Selanjutnya untuk untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 yang dikasihi Tuhan, kita juga ada ibadah melalui Zoom setiap hari Jumat, itu jam 7 malam. Setiap hari Jumat kami mengundang untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak maupun cucu yang masih kelas 5 sampai kelas 9 untuk ibadah. Untuk informasi atau undangannya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan juga untuk dewasa muda, kami juga mengundang untuk dewasa muda yang ada di kebaktian pada pagi hari ini, dan juga mungkin anak-anak dari Bapak Ibu yang ada di ibadah pada pagi hari ini untuk ikut dalam ibadah Youth AMS yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30. Nanti kita akan ada ibadah tanggal 24 April, dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk undangan ibadah dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, saudara, kami menghimbau untuk saudara juga tetap berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara kita tetap dalam persatuan dan kesatuan dan tetap damai. Untuk gereja-gereja di Indonesia, walaupun masih belum banyak yang bisa melakukan ibadah secara offline, namun kita doakan dengan ibadah online pun jangkauan makin luas dan juga banyak jemaat makin diberkati. Kemudian juga untuk masa vaksin dari pandemi COVID ini semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita bisa dapat kembali ke dalam kondisi normal. Dan juga kita berdoa untuk Sekolah Alkitab Cianjur, baik guru maupun juga murid-muridnya, semua yang terlibat dalam Sekolah Alkitab Cianjur untuk dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya untuk PDAMS yang kita cintai ini, kita berdoa semua jemaat-jemaat PDAMS walaupun tidak bersua setelah lebih dari 1 tahun, namun kita tetap masih bisa beribadah bersama di dalam Zoom ini. Dan selanjutnya, saudara-saudara, kita juga berdoa untuk tema yang telah disampaikan, ditetapkan oleh Ibu Gembala untuk bulan April ini, yaitu sebab dia hidup ada hari esok, dari Amsal 23 ayat 18. Semoga tema ini menjadi kekuatan dan juga menjadi remah bagi seluruh jemaat, baik di PDAMS maupun di Cianjur, di Karawang, dan dimanapun berada, ini menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan. Dan selanjutnya, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera di layar masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gunadi. Kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Hebat Kuasanya, dan nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu untuk menyampaikan doa berkat. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi
Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Kasih Tuhan, pada akhir dari ibadah Zoom pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Engkau Allah dan Tuhan kami yang sudah memelihara kami Tuhan dari hari ke hari Yesus, sehingga kami tetap mempunyai pengharapan untuk keesok hari karena Engkau hidup Tuhan Yesus dan Engkau sudah ada di besok hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau selalu memberikan jaminan kepada kami untuk kami tidak takut. Karena Engkau ada berserta dengan kami dalam segala dan setiap keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa ada dan tetap melakukan ya Tuhan hal-hal yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih segala kuasa-kuasa virus, kuasa penyakit sudah dikalahkan oleh Engkau Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu di atas bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam sakit ya Tuhan, Engkau juga yang akan memulihkannya Tuhan Yesus dengan kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Engkau sanggup dan Engkau luar biasa Tuhan. Dan tidak pernah berubah kuasa-Mu dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, setiap anak-anak-Mu, Engkau ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang tidak bisa kami ukur dengan bibir mulut kami, dengan ucapan kami ya Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, karena itu semua jaminan daripada Engkau, jaminan dari firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa Engkau memelihara kami, menjaga, melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari anak-anak yang paling kecil, anak sekolah minggu, sampai dengan kaum remaja, kaum muda, yang dewasa, yang lanjut usia sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan selalu memberikan sukacita kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Yesus, dalam segala perkara Engkau yang menjamin Tuhan, perekonomian setiap kami Engkau jamin, kerohanian kami amat terlebih ya Tuhan Yesus. Dalam situasi saat ini kami perlu iman yang lebih kuat lagi, kami perlu iman yang kokoh ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami taruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan makin kami kokohkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memutuskan untuk kami tidak takut ya Tuhan menghadapi apapun. Untuk kami tetap bersukacita ya Tuhan Yesus. Karena Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir mengikuti ibadah Zoom ini. Kalau sebentar kami ya Tuhan Yesus berpisah satu dengan yang lain, kami percaya ya Tuhan Engkau ada bersama kami ya Tuhan Yesus. Anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satu kuasa pun dari dunia ini yang bisa mencerai-beraikan Tuhan. Entah di harga, entah di dalam perhimpunan Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tidak pernah luntur, kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.